Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 324, Masuk 10 Besar. Di tengah panggung pertarungan yang porak-poranda akibat senjata tombak energi bumi, Luo Xiu berdiri tegak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api hitam yang menyala-nyala, rambut panjangnya berkibar liar, seperti dewa iblis yang muncul dari 9 neraka. Aura di sekelilingnya terus meningkat, dan api hitam yang membara di tubuhnya juga semakin tinggi, dengan cepat melonjak hingga 3 kaki. Meskipun tubuhnya hanya setinggi 7 kaki, api hitam di tubuhnya mencapai lebih dari 10 meter, dengan kekuatan yang luar biasa dan tekanan yang sangat kuat. Lawannya, Su Feng, adalah seorang jenius terkemuka dari Tanah Suci dengan kekuatan tingkat 7 pangeran bela diri, mampu bersaing dengan tingkat 9 pangeran bela diri. Menghadapi lawan seperti itu, Luo Xiu tidak bisa tidak berhati-hati, sehingga dia memanfaatkan kekuatan manik hitam kegelapan. Bagaimanapun, semua orang yang hadir sudah menduga bahwa dia memiliki semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, jadi tidak perlu lagi menyembunyikannya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, kekuatan Luo Xiu meningkat ke tingkat 7 pangeran bela diri dengan bantuan energi manik hitam kegelapan. Dengan cara ini, kekuatan kita setara, jadi ini adalah pertarungan yang adil. Luo Xiu tersenyum sambil memutar lehernya, merenggangkan otot-ototnya, dan matanya tiba-tiba bersinar dingin. Suara raungan naga terdengar dari bawah kakinya saat dia menggunakan teknik naga terbang, teknik gerakannya yang cepat hingga mencapai puncaknya. Api yang menyala-nyala membakar ruang. Luo Xiu melancarkan pukulan yang membawa aliran api hitam yang ganas, menyerang Su Feng. Pedang Dewa, Su Feng berteriak, dan dari dantiannya, sebuah pedang panjang berwarna hijau terbang keluar. Warisan Sekte Langit Bumi terletak pada 2 jurus utama, Pedang Dewa dan Segel Bumi. Di antara keduanya, Pedang Dewa memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Segel Bumi. Su Feng yang sudah menggunakan Pedang Dewa menunjukkan bahwa dia merasa sangat terancam oleh Luo Xiu. Pedang panjang ini adalah senjata yang ditempa dengan Pedang Dewa sebagai jurus utama, bukan senjata biasa. Di bawah kendali Su Feng, Pedang Dewa berubah menjadi naga hijau yang berputar-putar, menggeliat dengan gerakan yang mematikan. Cing, 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 tubuh Luo Xiu sepenuhnya dilindungi oleh api hitam setinggi lebih dari 10 kaki. Suara dentingan logam dan batu bergema di atas panggung. Ini adalah konfrontasi antara tubuh tempur tingkat pangeran dan senjata Pedang Dewa. Menurut kalian, siapa yang akan masuk 10 besar dalam pertarungan ini? Ini sulit untuk dikatakan. Gelombang energi mereka berdua adalah tingkat 7 pangeran bela diri, dan keduanya telah berlatih jurus utama. Aku rasa kemungkinan besar Su Feng yang akan menang, karena Pedang Dewa dan Segel Bumi adalah jurus utama tingkat menengah, sedangkan Warisan Tarsuna Kuno hanya jurus utama tingkat bawah. Semakin tinggi tingkat jurus utama, semakin besar keunggulannya dalam konfrontasi di tingkat yang sama. Hehe, aku merasa Luo Xiu mungkin bisa menang. Dia mungkin memiliki keberuntungan besar yang membuatnya memiliki banyak trik tersembunyi. Mana mungkin, dia sudah menunjukkan banyak trik, apakah masih ada lebih banyak trik tersembunyi? Banyak tokoh besar dari Tanah Suci yang datang menonton bertukar pikiran, berdiskusi tentang kemenangan dan kekalahan di panggung ketiga. Namun, meskipun Luo Xiu bisa menang, jika dia menghadapi para penerus dari 4 Tanah Suci Abadi, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Seseorang mengatakan ini. Kata-kata ini membuat semua tokoh besar yang hadir tidak ada yang membantah. Sejak bencana besar di zaman kuno, seni bela diri di dunia bintang tidak lagi sehebat dulu. Di antara umat manusia, hanya 4 Tanah Suci Abadi yang memiliki ahli abadi, disebut Tanah Suci Abadi. Kekayaan Tanah Suci Abadi tentu tidak bisa dibandingkan dengan Tanah Suci lainnya. Selain panggung ketiga ini, panggung pertarungan lainnya juga menunjukkan kekuatan para penerus Tanah Suci Abadi. Meskipun ada yang menganggap Luo Xiu sebagai kuda hitam yang muncul tiba-tiba, menghadapi para penerus Tanah Suci Abadi membuatnya kurang percaya diri. Suara dentingan logam terus bergema, pertarungan di atas panggung semakin intens. Pedang-pedang dewa yang berputar seperti naga hijau mulai mundur di bawah serangan hebat Luo Xiu, mengeluarkan suara nyaring. Cing, suara nyaring terdengar, ruang pecah, naga hijau hancur. Senjata pedang dewa terbang mundur, diambil oleh Su Feng yang melompat ke udara dan menangkapnya. Segel bumi dan pedang dewa telah digunakan. Apakah ini batas kemampuanmu? Dalam api hitam yang membara,
tubuh Luo Xiu perlahan muncul, berkata dengan dingin. Dengan bantuan senjata pedang dewa, serangan Su Feng bisa sekuat tingkat 9 pangeran bela diri, tetapi Luo Xiu menggunakan teknik transformasi yang lebih unggul. Sayangnya, Luo Xiu belum menguasai kekuatan maksimal dari teknik transformasi yang mencapai 100 kali lipat. Jika tidak, kekuatan serangannya akan lebih mengerikan. Dia tidak memilih untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, melainkan menggunakan kesempatan ini untuk memahami misteri teknik transformasi, berharap bisa mencapai tingkat keempat. Su Feng menggenggam pedang dewa, wajahnya muram. Sebagai penerus tanah suci, kapan dia pernah diremehkan seperti ini? Aku masih punya satu serangan, tapi kekuatannya terlalu besar. Jika aku melakukannya, kau mungkin akan mati. Beranikah kau menghadapinya? Su Feng berkata dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban dari Luo Xiu, Su Feng sudah melemparkan pedang dewa dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Panggung pertarungan bergetar, energi bumi menyembur keluar, menyatu dengan senjata pedang dewa. Serangan gabungan langit dan bumi. Su Feng berteriak, pedang dewa meledak dengan cahaya yang menyilaukan, seperti pilar yang menerangi langit, menyerang Luo Xiu. Energi yang terkandung dalam serangan ini cukup untuk membuat ahli tingkat 9 pangeran bela diri gemetar. Datanglah, Luo Xiu berteriak panjang, rambutnya berkibar, menggunakan teknik penekan dan pembunuh kegelapan dan melancarkan pukulan tanpa teknik khusus. Boom! Pukulan Luo Xiu menerobos pilar cahaya yang menyilaukan, menghancurkan segalanya. Cahaya hijau semakin redup, sementara api hitam di tubuhnya semakin berkobar. Dengan dentingan nyaring, senjata pedang dewa terbang mundur, mengeluarkan suara tangisan. Sementara Su Feng terluka parah, memuntahkan darah, terbang mundur sejauh puluhan kaki, jatuh dengan satu lutut di tanah, terengah-engah, dengan darah di sudut bibirnya. Betapa mengerikannya kekuatan serangan itu. Saat terlempar, Su Feng merasa tubuhnya hampir hancur, menerima serangan yang begitu mengerikan, tidak heran senjata pedang dewa mengeluarkan suara tangisan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terdiam. Bagaimana mungkin di kelompok ketiga ini seorang pemuda biasa menjadi juara dan masuk 10 besar? Kekuatan Luo Xiu sangat mengerikan, tetapi kekuatan saja tidak berarti dia berbakat. Melihat Luo Xiu menjadi juara di kelompok ketiga, semua orang yang kalah merasa tidak puas. Mereka yang berasal dari Tanah Suci, sejak lahir memiliki superioritas yang luar biasa, meremehkan para kultivator biasa atau petualang. Namun, meskipun mereka kalah, seorang pemuda biasa masuk 10 besar, membuat mereka merasa iri dan tidak adil. Harus diketahui bahwa latihan di alam rahasia Tanah Suci memiliki batas waktu, dan durasi waktu ini ditentukan oleh peringkat dalam pertarungan. Masuk 10 besar jelas mendapatkan waktu lebih lama, sementara mereka yang kalah harus berjuang untuk 10 tempat yang tersisa. Setelah hasil di kelompok ketiga ini diputuskan, beberapa kelompok lainnya juga mulai menentukan pemenang. Kelompokku tidak ada penerus dari Tanah Suci Abadi. Luo Xiu memandang ke arah panggung pertarungan lainnya. 4 wilayah utama, masing-masing memiliki satu Tanah Suci Abadi. Di wilayah selatan adalah Tanah Suci Keluarga Wu, di wilayah utara ada Sekte Xuan Huang, di wilayah timur ada Istana Bintang Zhou Tian, dan wilayah barat adalah Sekte Iblis Suci. Baik itu Tanah Suci Abadi atau Tanah Suci lainnya, para murid jenius yang dikirim hanya 2 hingga 3 orang. Selain itu ada juga jenius dari kekuatan kelas 1 yang dipimpin oleh ahli patriark bela diri. Setelah eliminasi pertama, tersisa 100 orang, masing-masing adalah jenius muda yang luar biasa. Untuk bisa menonjol di antara mereka dan masuk 10 besar, kekuatan mereka hampir bisa mewakili puncak generasi muda. Dibandingkan dengan kelompok lainnya, kelompok ketiga yang ditempati oleh Luo Xiu dianggap sangat beruntung karena tidak ada penerus dari Tanah Suci Abadi. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa tidak puas dengan masuknya Luo Xiu ke peringkat 10 besar. Bahkan Patriark Kekuatan Duan Xitian merasa bahwa Patriark Api Wuqiu sengaja mengatur pembagian kelompok ini agar orang yang dia rekomendasikan mendapatkan peringkat yang bagus. Setelah beberapa saat, 10 orang yang masuk 10 besar telah ditentukan. Patriark Api Wuqiu mengangkat tangannya, dan sebuah panggung pertarungan baru muncul di udara, melayang di atas kota Langitolo. Segera setelah itu, panggung teratai api di bawah kaki Luo Xiu dan 9 orang lainnya perlahan naik, melayang di atas panggung pertarungan yang melayang itu. Kalian 10 orang akan menentukan peringkat 10 besar. Bagi mereka yang kalah dalam pertarungan sebelumnya, akan diatur ulang dalam kelompok untuk memperebutkan 10 tempat yang tersisa, kata Patriark Api Wuqiu perlahan. Karena pertarungan ini diadakan di kota Langitolo, maka aturan pertarungan ditentukan olehnya. Tidak semua yang masuk 10 besar adalah penerus dari Tanah Suci Abadi. Entah sengaja atau tidak, beberapa penerus Tanah Suci Abadi bertemu dan bertarung di babak sebelumnya, menyebabkan salah satu pihak tersingkir. Peringkat 10 besar akan diputuskan oleh saya sebagai wasit kalian,
suara Patriark Api Wukyu perlahan sampai ke telinga 10 orang termasuk Luo Xiu. Menghadapi Patriark Api Wukyu, bahkan para penerus Tanah Suci Abadi tidak berani meremehkan. Karena selain sebagai ahli dari keluarga Wu di Tanah Suci Abadi, dia juga seorang patriark bela diri yang bergelar. Dalam beberapa hal, seorang patriark bela diri yang bergelar bahkan lebih dihargai daripada kebanyakan ahli pangeran bela diri. Karena seorang patriark bela diri yang bergelar dapat bertarung melawan pangeran bela diri, dan jika mereka mencapai tingkat pangeran bela diri, mereka akan menjadi ahli puncak di antara pangeran bela diri. Pertarungan pertama, Luo Xiu melawan Dao Yan. Dengan kata-kata Patriark Api Wukyu, semua mata tertuju pada kedua orang ini. Luo Xiu juga memandang Dao Yan, seorang pemuda yang memeluk pedang di dadanya, mengenakan pakaian ketat hitam, tanpa ekspresi. Di atas awan, Patriark Api Wukyu melirik Duan Xitian, Patriark Kekuatan. Menurutmu siapa di antara mereka yang lebih unggul? Li Duan Xitian mendengus, kau langsung memberi Luo Xiu lawan yang lemah, bukan agar orang yang kau rekomendasikan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi? Meski rekomendasi jenius yang berperingkat tinggi akan mendapatkan beberapa penghargaan dari Kota Suci, bagi kita berempat, selain dari Hukum Samudera Bintang, penghargaan lainnya tidak terlalu berarti. Tetapi untuk pergi ke Hukum Samudera Bintang, hanya jenius yang direkomendasikan yang bisa mendapatkan peringkat pertama. Li Duan Xitian menyipitkan matanya, jangan salah sangka, aku meremehkan Luo Xiu yang kau rekomendasikan. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan peringkat pertama. Bahkan Dao Yan pun bukan lawan yang mudah. Dao Yan berasal dari Tanah Suci di wilayah barat, Sekte Pedang Dewa. Dari nama sektenya saja sudah terlihat bahwa mereka berfokus pada seni pedang, terkenal dengan kekuatan pembunuhannya yang luar biasa. Luo Xiu dan Dao Yan berdiri di panggung pertarungan, berhadapan sejauh 10 kaki. Dao Yan yang diam itu tiba-tiba melepaskan auranya yang terkendali, berubah menjadi pembunuhan yang nyata, menyelimuti seluruh panggung dengan darah. Seluruh tubuhnya seperti pedang perang berdarah yang tegak, siap menebas kepala lawannya. Luo Xiu tidak melepaskan auranya, tidak peduli seberapa kuat dan dahsyat aura lawannya, dia tetap tidak bergerak, seperti tidak mendengarnya. Mata Dao Yan berubah seperti dua bilah pedang, menatap tajam ke arah Luo Xiu. Boom! Aura Dao Yan semakin kuat, seperti pedang yang menusuk langit, membuat ruang di sekitarnya beriak dan menyebar. Pedang penghancur, Dao Yan tiba-tiba berbicara dengan suara serak, singkat dan jelas. Pedang di dadanya tiba-tiba keluar dari sarung, aura pembunuh yang mengerikan meledak seperti gelombang pasang, menutupi Luo Xiu dengan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu langsung melihat bahwa Dao Yan menggunakan pedang sebagai jalan pembunuhan yang sangat kuat. Selain itu, dia bisa mengalahkan 9 lawan lainnya dan masuk 10 besar, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dalam menjaga beberapa kartu truf penting, Luo Xiu tidak berani ceroboh menghadapi orang seperti itu. Bas, cahaya bersinar dari dantiannya. Sebuah tungku besar terbang keluar, tumbuh dalam angin, menjadi setinggi 1 kaki, melayang di atas kepalanya. Dinding tungku itu diukir dengan 2 naga hijau yang tampak hidup, melingkari tubuh Luo Xiu. Tungku ini adalah kuali naga ganda terbang. Meskipun tungku untuk alkimia dan penempaan, itu juga adalah senjata tingkat atas, berfungsi sebagai serangan dan pertahanan. Bagaimanapun, di zaman kuno, alkemis dan pandai besi juga perlu bertarung. Bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh 2 naga hijau. Luo Xiu melindungi dirinya dengan tungku, dan tubuhnya menghilang, menggunakan teknik serangan udara. Teknik ini tidak berguna untukku. Dao Yan tetap tanpa ekspresi, membalik pedangnya, menebas ke kanan, tepat di tempat Luo Xiu muncul dengan teleportasi. Celang, pedang menebas tungku yang melayang di atas kepala Luo Xiu. Aura pembunuh yang kuat terus menghantam tungku, mengeluarkan suara dentingan. Tetapi tungku itu tetap tidak bergerak, sepenuhnya menahan serangan pedang. Senjata tingkat atas, wajah Dao Yan berubah sedikit. Bagaimanapun, senjata tingkat atas bukanlah barang yang biasa, terutama tungku seperti itu, nilainya sangat tinggi di antara senjata tingkat yang sama. Sebagai yang terbaik di generasi muda Sekte Pedang Dewa, pedang yang digunakan Dao Yan hanya senjata tingkat menengah. Biasanya, senjata tingkat atas hanya dimiliki oleh ahli patriark bela diri. Kebanyakan ahli santo bela diri juga hanya menggunakan senjata tingkat menengah. Seorang ahli pangeran bela diri yang memiliki senjata tingkat menengah bisa dengan mudah bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Sementara Luo Xiu sendiri sudah kuat, ditambah dengan senjata tingkat atas. Wukyu, kau benar-benar murah hati. Di atas awan, Patriark Kekuatan Duan Xitian melihat tungku yang dikeluarkan Luo Xiu, berpikir bahwa senjata itu pasti diberikan oleh Wukyu untuk membantu Luo Xiu mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Patriark Api Wukyu tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebenarnya,
Ketika melihat Luo Xiu mengeluarkan senjata tingkat atas, dia juga sedikit terkejut. Tungku adalah senjata yang paling dicari oleh alkemis dan pandai besi, karena mereka sangat membutuhkan api, dan tungku sangat meningkatkan kekuatan api. Sebagai seorang ahli patriark bela diri yang berlatih seni api, tungku tingkat atas seperti ini juga sangat menarik bagi patriark api Wu Qiyu. Namun, dia tidak mungkin merebut senjata ini dari seorang junior. Lagi pula, jika mencapai tingkat pangeran bela diri, seseorang akan mencari senjata roh untuk digunakan. Untuk apa dia menggunakan senjata biasa?